Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sabahul khair. Haifalakum. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Ustaz Ferry di pelajaran IPA ya. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak pada manusia. Mari kita simak pelajaran hari ini. Oke kelas, seperti biasa sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kelas, setiap manusia itu pasti mempunyai rangka. Nah, sebenarnya rangka itu apa sih? Oke kelas, sebelum ke rangka manusia, Ustadz ingatkan kembali bahwa sistem gerak pada manusia terdiri dari dua. Yang pertama adalah alat gerak pasif berupa tulang atau rangka, dan yang kedua adalah alat gerak aktif berupa otot. Nah, di bagian ini kita akan membahas yang alat gerak pasif atau rangka dulu ya. Sistem rangka manusia. Sistem rangka adalah tulang-tulang yang tersusun secara sistematis. Nah, kira-kira fungsinya apa saja ya rangka-rangka itu? Mari kita lihat tayangan yang berikut ini. Check it out. Berfungsi. Ada beberapa fungsi rangka tubuh. Yang pertama, rangka tubuh berfungsi untuk melekatnya otot. Yang kedua, rangka tubuh berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh kita. Jika rangka tubuh kita membungkuk, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Rangka tubuh manusia berbeda dengan rangka tubuh monyet. Fungsi rangka tubuh yang ketiga adalah menegakkan bentuk tubuh. Tanpa rangka tubuh, tubuh kita hanya akan terbaring tanpa bisa ditegakkan. Fungsi rangka tubuh yang keempat ialah melindungi organ tubuh yang lunak dan penting seperti otak, paru-paru, dan alat pencernaan. Nah kelas, dari penjelasan tadi kita ketahui bahwa fungsi rangka adalah yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua tempat melekatnya otot, yang ketiga memberi bentuk pada tubuh, yang keempat menegakkan tubuh, yang kelima melindungi organ-organ penting dan vital, dan yang keenam adalah tempat pembentukan sel darah merah dan putih. Oke kelas, perlu diketahui tulang itu memiliki beberapa bentuk ya. Yang pertama adalah tulang pipi, yang kedua tulang pipa, tulang pendek, dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Tulang pipi contohnya ada di tulang bahu, tulang tengkorak, sedangkan tulang pipa contohnya adalah pada kaki, tulang paha, tulang betis, dan tulang paha. Selanjutnya contoh tulang pendek yaitu tulang ruas tulang belakang, ruas pergelangan tangan dan kaki, dan contoh tulang tidak beraturan adalah tulang rahang bawah dan tulang gelang panggul. Oke kelas, rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan yang terakhir adalah rangka anggota gerak, yaitu meliputi rangka anggota gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota bawah yaitu kaki. Oke, kita mulai dari rangka kepala. Nah, biar lebih hafal, kalian tunjuk bagiannya masing-masing ya. Ikuti Ustadz ya. Yang pertama adalah di sini ada tulang dada ya. Kemudian ada tulang baji di samping. Kemudian ada tulang mata atau tulang air mata. Yang kemudian adalah tulang hidung. Nah, di sini ya. Kemudian ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah yang ada di dalam, tulang rahang bawah, tulang tengkorak belakang, berfungsi untuk melindungi otak bagian belakang ya. Kemudian ada tulang pelipis, dan yang terakhir adalah tulang ubun-ubun. Nah,
Silakan dihafalkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rangka badan. Nah, rangka badan kita mulai dari rangka bagian dada. Nah, ya. Yang pertama di sini ada tulang rusuk sejati yang terdiri dari 7 pasang. Kemudian ada tulang rusuk palsu 3 pasang. Selanjutnya adalah tulang rusuk belayang 2 pasang. Kemudian beralih ke sini ada tulang bulu. Kemudian sebelah sini ya tulang badan, dan yang paling ujung di sini adalah tulang tarjum pedang atau nama lainnya adalah tulang pedang. Rangka badan yang selanjutnya adalah tulang bahu. Bahu kalian lihat di sini ya. Di sini yang pertama adalah tulang selangka. Nah, tepatnya di sini nih tulang selangka. Kemudian ada tulang belikat di belakang. Tulang belikat. Rangka badan yang selanjutnya adalah tulang bagian belakang atau tulang punggung ya. Nah, tulang punggung ini terdiri dari banyak sekali ruasnya. Mari kita hafalkan bersama-sama. Yang pertama adalah terdiri dari 7 ruas tulang leher. Di sebelah leher kalian ada 7 ruas. Kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir adalah 4 ruas tulang ekor. Ya, gunakan nomor yang ada di papan tulis ini kalian sebagai untuk menghafalkan 7, 12, 5, 4. Semoga itu bisa memudahkan kalian untuk menghafal. Rangka badan yang terakhir adalah di bagian panggul ya. Tulang gelang panggul ini terdiri dari 3 macam tulang. Yang pertama adalah tulang usus di sebelah sini ya. Kemudian ada tulang kemaluan, dan yang terakhir adalah tulang duduk. Oke kelas, berikutnya kita ke rangka anggota gerak. Yang pertama, rangka anggota gerak bagian atas atau tangan. Nah, tangan terdiri dari yang pertama adalah tulang lengan atas, kemudian tulang pengumpil. Nah, tulang pengumpil tuh ini ya kelas, pedomannya adalah lurus dengan telunjuk jari, terus tarik ke sini. Nah, berarti di sini adalah tulang pengumpil. Yang selanjutnya adalah tulang hasta. Tulang hasta berarti lurusannya dengan nih kelingking kalian, lurus. Berarti di sini ya kelas. Nah, kalau yang lurus dengan tulang telunjuk adalah tulang pengumpil ya, ada buat pengumpil. Jadi itu ya. Nah, ini adalah tulang pengumpil, dan yang kemudian adalah tulang hasta yang pedomannya lurus dengan ke. Yang kemudian adalah tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Yang selanjutnya adalah rangka anggota gerak bagian bawah atau kaki. Nah, di sini terdiri yang pertama adalah tulang paha, kemudian ada tulang tempur lutut, tulang betis yang terletak di kaki bagian belakang, kemudian tulang kering. Nah, ini yang terletak di bagian depan. Biasanya yang sering main bola itu biasanya dilindungi ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, setelah kita mempelajari anggota gerak, sistem rangka, yang selanjutnya kita pelajari tentang sendi. Sebenarnya sendi itu apa sih? Ya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Check it out. Sendi adalah tempat pertemuan atau penghubung antara dua tulang yang membentuk rangka. Sendi terbagi 2. Ada yang dapat digerakkan dan ada juga yang tidak dapat digerakkan. Mari kita perhatikan beberapa jenis sendi berikut ini. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya, sendi pada lutut dan siku. Yang kedua ialah sendi peluru.
Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke semua arah. Contohnya sendi panggul yang menghubungkan tulang paha dan tulang gelang panggul. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang hanya bergerak kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Terdapat pada tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Yang keempat adalah sendi geser. Sendi geser adalah persendian yang gerakannya hanya menggeser. Sendi ini terdapat pada ruas tulang belakang. Yang kelima, sendi putar. Sendi putar adalah persendian tulang yang berfungsi untuk mengitari tulang yang lain, sehingga menimbulkan gerak rotasi. Sendi putar terdapat pada tulang atlas dan tulang tengkorak. Oke kelas, tahukah kalian? Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan memiliki 360 persendian. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa untuk mensedekahi seni-seni tersebut, cukuplah kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Maka dari itu, rajin-rajinlah sholat duha ya, agar seni kita sehat. Nah, gimana kelas? Sudah bisa kan? Nah, pasti hafal kan? Nah, kuncinya yaitu kalian adalah sering banyak membaca dan terus menghafalkannya. Karena IPA itu kuncinya adalah membaca, menghafal, dan terus berdoa dan belajar. Nah, jangan menyerah ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus belajar dan jangan lupa sholat. Sekian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.